Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan hadir untuk mengikuti acara di pembelajaran kelas 3 tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu agar kita lebih semangat. Kemudian kita sebentar lagi menyongsong dari pahlawan. Monggo untuk lagu Garuda Pancasila ya. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Mari kita mulai dengan pembelajaran pada hari ini, Dek. Sehat ya, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Kita mulai dari pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran yang kemarin mungkin ada yang perlu ditanyakan. Enggak, Dek? Sudah paham semua. Oke, kita ikuti untuk pembelajaran di kelas sedikit kita boleh. Sini ada di halaman 44 ada petani yang baik hati. Sekilas dongeng bahwa seorang petani tersebut sedang berada di sebuah tempat, yaitu di persawahan, kemudian bertemu dengan burung camak yang sedang sakit. Di saat itu petani tersebut menolong karena kakinya patah. Pada saat itu burung cemara itu kemudian ditolong, dibawa pulang untuk diobati. Pada akhirnya burung cemara itu dilepas lagi. Kemudian suatu ketika, karena keuangan Pak Tani sedang menurun, datanglah seekor burung cemara yang ditolong itu memberikan 3 biji semangka di dalam kalungnya. Kemudian dikasihkan Pak Tani. Saat itu juga Pak Tani menanamnya biji semangka tersebut. Suatu ketika sudah tumbuh, tanaman itu bisa berbuah besar, dan ketika dibuka, semangka itu berisi berlian. Sehingga dengan 3 semangka itu membuat petani menjadi kaya raya. Kemudian ketika Pak Tani sudah menjadi kaya raya, beliau tidak sombong, tapi justru memberikan harta, sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Itu sekilas tentang dongeng Pak Tani yang baik hati. Kita bisa mengambil pesan yang disampaikan dalam dongeng itu bahwa sebenarnya kita harus saling tolong menolong pada sesama. Yang kita detail lagi di sini bahwa karakter yang dimiliki Pak Tani itu adalah sangat murah hati, suka menolong, dan suka membagikan harta dan
dia miliki pada orang lain. Itu yang pesan yang bisa dipetik dari tulisan ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan apa gitu tentang terkait dengan pertanian yang tadi? Tidak nih, ini sudah jelas. Kemudian berkaitan dengan karakter Pak Tani yang bahagia itu karena suka menolong. Ini sebenarnya kalau kita kaitkan itu sebenarnya masuk ke Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana Pancasila itu sebenarnya ada 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dari kelima sila ini ada lambang yang dimiliki dari persila tersebut. Yang pertama ada lambangnya bintang. Kemudian dari sila kedua ada rantai, gambar rantai. Ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan yang kelima pariwisata. Kemudian dari 5 sila mungkin bisa saya berikan contoh untuk perilaku yang bisa kita tauladani. Pertama untuk sila 1 itu tentang ketuhanan, yaitu bahwa kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian kita harus saling menghormati pemeluk agama lain. Kalau sila kedua kemanusiaan yang adil beradab itu kalau kita setiap hari kehidupan sehari-hari seperti menolong, suka menolong. Kemudian menghormati hak dan kewajiban orang lain. Itu yang bisa dicontohkan dalam sila kedua. Yang ketiga itu persatuan dan kesatuan, bisa dengan mengikuti ronda malam. Kemudian bisa menjaga keamanan kampung, itu ronda malam sama menjaga persatuan di kampung atau di sekolahan. Kemudian kalau sila keempat itu musyawarah, mungkin bisa memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berargumentasi atau berpendapat. Kemudian setiap putusan yang diambil kita berdasarkan musyawarah secara mufakat. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu bisa kita contohkan bahwa kita tidak boleh saling membeda-bedakan antara teman ataupun tetangga. Kemudian kita tidak, ataupun bisa dikatakan tidak pilih kasih dari sila kelima. Dalam sila Pancasila banyak sekali yang mesti harus kita teladani, mesti harus kita pelajari, termasuk bagaimana kita bisa menyikapi semua itu, kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita untuk pertukaran penjumlahan untuk pembelajaran, penjumlahan bersifat pertukaran. Ini menggunakan rumus A plus B sama dengan B plus A. Kalau kita beri contoh 20 plus 6, kalau kita tukarkan menjadi 6 plus 20. Yang pasti untuk penjumlahan ini, jumlah dari yang depan dengan yang belakang dengan pertukarannya adalah sama. Coba kita cek 20 tambah 6, 26.
Kemudian yang ini juga sama 26. Berarti ini adalah betul. Coba kita cek lagi menggunakan 3 bilangan. 115 ditambah 210. Ini kalau kita aplikasikan sifat pertukaran menjadi 210 plus 115. Kemudian kita cek apakah penjualan ini sama. 115 tambah 210 325. Sifat pertukarannya sama, 210 ditambah 115 sama dengan 325. Berarti ini adalah sama. Penjualan bersifat pertukaran. Mungkin sampai di sini ada yang mesti ditanyakan. Ya paham ya? Nanti kalau dalam pengurangan berbeda lagi dengan apa itu namanya rumusnya. Ini kita untuk saat ini pembahasannya di penjumlahan bersifat pertukaran. Mungkin bisa minta salah satu itu untuk menjelaskan ini. Minta tolong Yulika mungkin bisa iya. Iya, mantap nuwun. Betul ya. 120 ditambah 250 itu kalau sifat pertukarannya yaitu 250 ditambah 120. Kalau kita cek untuk jumlahnya 370, kemudian pertukarannya sama 370, berarti ini adalah betul. Mungkin ada yang bertanya tentang sifat pertukaran dalam penjumlahan, ataukah mungkin saya kasih contoh lagi sekali lagi. (310 ditambah 5). Ini kalau sifat pertukarannya bukan berarti 5 ditambah 10 nanti hasilnya juga beda. Coba kita cek pertukarannya. Yang depan 3 angka, kemudian yang belakang 1 angka sama. Apakah hasilnya juga sama? 310 ditambah 5, 315. Kemudian yang pertukarannya 5 ditambah 310. Di sini walaupun yang depan ini 1 angka ataukah kecil, ini tidak mengurangi atau tidak membedakan dari jumlah yang ada, sama, jadi 315 karena ini adalah penjumlahan. Kalau penjumlahan tidak berpengaruh ya. Kalau penjumlahan tidak berpengaruh dengan hasil akhirnya, juga tidak berpengaruh. Tapi ketika ini diterapkan ke dalam pengurangan atau perkalian, ini hasilnya juga beda. Perkalian juga sama, untuk penjumlahan beda. Ya. Paham ya sampai sini? Artinya ketika penjumlahan untuk sifat pertukaran
Sudah. Paham? Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kelas 3 tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Pembelajaran hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.